Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Pembelajaran 4. Tahukah kamu pekerjaan seorang kepala desa? Hal-hal baik apa yang bisa kita contoh dari mereka? Pak Tulus bekerja sebagai kepala desa di Desa Serehwangi. Pak Tulus ingin warga desanya mempunyai rasa persatuan dan kesatuan. Ayo kita cari tahu cerita Pak Tulus. Ayo membaca. Pentingnya budaya tegur sapa. Senangnya tinggal di Desa Serehwangi. Kedekatan hubungan antar warga membuat mereka saling menjaga. Tidak semua warga Desa Serehwangi merupakan penduduk asli. Sebagian warga merupakan pendatang. Mereka masuk ketika kampung ini dibuka sebagai wilayah transmigrasi. Walau demikian, perbedaan asal-usul tidak merenggangkan kedekatan mereka. Kedekatan antar warga dimulai dengan kebiasaan saling tegur sapa. Ketika berpapasan di lorong antar rumah, di jalan atau di pasar, tak pernah terlewat untuk saling menegur. Sekadar mengucap selamat pagi, selamat siang, selamat sore, sampai bertukar kabar atau berbincang sejenak. Semua saling kenal, semua saling peduli. Di ujung jalan tinggal Nenek Ijah seorang diri. Ia penghuni tertua di sini. Walau begitu, ia masih mandiri melakukan kesibukan di rumahnya. Kadang ia terlihat menyapu pelan daun-daun di halaman rumah. Lain waktu ia duduk beristirahat di beranda. Pak Tulus, sang kepala desa, rajin menyapa Nenek Ijah. Pagi hari sambil berangkat kerja, ia kerap mampir untuk sekadar mengantarkan ubi atau singkong rebus. Sore hari ia lewat lagi seraya melambai pada Nenek Ijah yang duduk di beranda. Pada suatu pagi, Pak Tulus tidak menjumpai Nenek Ijah di halamannya. Sore harinya, beranda rumah Nenek Ijah masih tetap sepi. Pak Tulus menyempatkan untuk singgah. Pak Tulus mengetuk pintu, tetapi tak dijawab. Pak Tulus membuka pintu dan melangkah masuk. Betapa terkejut beliau menjumpai Nenek Ijah terkulai lemas di depan ruang tengahnya. Diraba dahinya terasa agak hangat. Rupanya Nenek Ijah sakit. Pak Tulus menyesal tidak menyempatkan mampir tadi pagi, namun belum terlambat. Pak Tulus mengajak beberapa warga membawa Nenek Ijah ke dokter terdekat. Pak Tulus mengatur jadwal warga yang akan bergantian menjaga Nenek Ijah sampai pulih. Tidak ada warga yang menolak. Semua sukarela membantu. Mereka tahu kelak suatu ketika mereka dalam kesulitan pasti akan dibantu. Budaya tegur sapa menjadi berkat warga. Budaya tegur sapa membangun kepedulian terhadap sesama. Berdasarkan cerita di atas, buatlah peta pikiran. Nah, anak-anak, tadi kan sudah kita baca bersama-sama ya.
bacaannya tadi. Nah, sekarang kita akan membuat peta pikiran. Kamu lihat di sini ya, di sini ada gambar ya. Nah, gambarnya di tengah itu ya. Gambar siapa anak-anak? Nah, di situ ada gambar Pak Tulus dan Nenek Ijah. Nah, di situ di sekelilingnya ada lingkaran-lingkaran. Nah, kamu di situ membuat peta pikiran berdasarkan bacaan di atas. Yang pertama adalah judul. Nah, ini judul. Judulnya apa? Ditulis di dalam kolom judul. Tokoh. Nah, tokohnya siapa saja di situ? Terus ditulis di dalam kolom tokoh. Yang ketiga, sifat tokoh. Sifat tokohnya bagaimana? Di situ kan ada Pak Tulus dan Nenek Ijah. Terus kamu tulis di sini sifat tokoh Pak Tulus bagaimana, Nenek Ijah bagaimana. Terus selanjutnya tempat. Nah, ini tempat. Nah, tempatnya di mana? Ditulis di kolom tempat. Terus selanjutnya awal cerita. Nah, cerita awalnya bagaimana? Ditulis di sini. Awal-awal ceritanya itu menceritakan tentang apa? Ditulis di kolom awal cerita. Yang selanjutnya akhir cerita. Nah, akhir ceritanya bagaimana? Ya, yang terakhir tadi terus ditulis di kolom akhir cerita. Nah, yang terakhir adalah pesan moral. Nah, pesan moral di dalam cerita itu apa? Pesannya terhadap pembaca ya. Jadi di situ ada pesan-pesan moral yang baik untuk kita contoh, untuk kita teladani. Nah, apa pesan moralnya? Ditulis di kolom pesan moral. Nah, itu ya anak-anak. Nah, untuk selanjutnya kita lanjutkan lagi. Ayo berdiskusi. Berdasarkan cerita di atas, tulislah hal-hal baik yang bisa dicontoh dari Pak Tulus. Nah, dituliskan di sini anak-anak. Nah, kalau kamu dituliskan di buku tulis ya. Terus selanjutnya, apakah Pak Tulus sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila? Jelaskan. Kalau sudah jawab sudah. Nah, jelaskan. Ya, jelaskan apa yang sudah dilakukan Pak Tulus dalam mengamalkan sila ketiga Pancasila. Selanjutnya, berdasarkan cerita di atas, tulislah hal-hal baik yang bisa dicontoh dari warga desa Serehwangi. Nah, tadi diceritakan warga desanya ya, berbuat apa terhadap Nenek Ijah. Nah, itu hal-hal yang baik yang bisa dicontoh dari warga desa Serehwangi, ditulis di sini. Untuk selanjutnya, apakah warga desa Serehwangi sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila? Kalau sudah ya tulis sudah. Nah, jelaskan. Kalau sudah dijawab sudah, jelaskan. Selanjutnya, meskipun kamu bukan warga desa Serehwangi, hal apa yang kamu lakukan melihat kondisi Nenek Ijah? Jelaskan alasanmu. Lah, kalau kamu sendiri yang melihat kondisi Nenek Ijah, ya, apa yang kamu lakukan? Ya, tulis di sini. Selanjutnya, sikap-sikap baik apa yang bisa kamu contoh dari warga desa Serehwangi? Nah, sikap-sikap baiknya apa saja? Ditulis di sini. Selanjutnya, dalam kehidupan sehari-hari, apalagi yang bisa kamu lakukan untuk mengamalkan sila ketiga Pancasila? Jadi kamu kan dalam kehidupan sehari-hari itu ya, kamu berikan contoh di sini ya. Ya, sikap apa saja, apa yang bisa kamu lakukan untuk mengamalkan sila ketiga Pancasila? Nah, sila ketiga Pancasila bunyinya bagaimana anak-anak? Persatuan Indonesia. Nah, bagaimana dalam kehidupan sehari-hari apa yang bisa kamu lakukan untuk mengamalkan sila ketiga Pancasila?
Sama dengan warga desa Serehwangi, Dayu dan teman-temannya juga memiliki rasa persatuan dan kesatuan. Kali ini Dayu dan teman-teman akan membuat acara perlombaan untuk 17 Agustus. Nah, Dayu dan teman-temannya perlu menyiapkan bendera berbentuk segitiga untuk lomba. Kebetulan Ibu Dayu adalah seorang penjahit. Mereka meminta bantuan Ibu Dayu. Berikut adalah contoh bendera yang ingin Dayu buat. Nah, di sini ini ya anak-anak, karena ini matematika itu ada di pelajaran tersendiri, jadi ini Bu Guru tidak bahas di dalam pembelajaran tematik. Maaf ya anak-anak ya. Sekarang kita lanjutkan untuk selanjutnya. Untuk yang terakhir kali ya. Di sini, nah, ayo renungkan. Nilai-nilai apa yang kamu pelajari hari ini? Nilai-nilai yang bagus apa yang kamu pelajari hari ini? Yang kedua, apakah kamu sudah mengaplikasikan sila ketiga Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Mengaplikasikan itu artinya menerapkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sudah apa belum? Kalau sudah ya ditulis sudah, kalau belum ya ditulis belum. Begitu ya anak-anak ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini ya, tema 4, subtema 3, pembelajaran 4 ya, Bu Guru cukupkan sekian. Bila ada anak-anak yang belum paham, bisa kamu sekalian tanya kepada Bu Guru di WA pribadi Bu Guru. Demikian ya anak-anak ya. Ya, untuk pembelajaran hari ini Bu Guru cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekeliruan. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.